Shalom God people, anak-anak Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap luar biasa ya, dan selalu berada dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita mulai kegiatan belajar kita akan awali dengan berdoa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan kami yang baik, terpujilah Tuhan karena Engkau begitu baik kepada kami, menjaga, melindungi kami sampai pada saat ini. Sekarang kami akan memulai pelajaran kami, biarlah kami mengerti apa yang kami pelajari. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kita sudah tiba pada pelajaran ke-11 ya, dengan judul Ras, Etnis, dan Gender. Ras, etnis, dan gender. Oke. Apabila kalian sudah catat judulnya, sekarang kita akan belajar satu-satu artinya. Ya. Kita akan belajar satu-satu arti dari ras, apa artinya etnis, apa artinya gender. Oke, kita mulai dari ras, ya. Seringkali orang salah dalam mengartikan ini. Jadi kata yang populer kita dengar adalah rasis. Entah kenapa banyak orang yang salah paham menggunakan kata rasis. Ya, misalnya ada membeda-bedakan kelas, wah rasis gitu. Ada juga yang membedakan kaya dan miskin, wah rasis gitu. Ada yang membedakan apa ya, jurusan atau hobi, dibilang rasis. Itu salah ya. Rasis itu bukan seperti itu. Rasis itu dari kata ras. Ras itu adalah dari keturunan gen. Ya, jadi dari gennya membentuk fisiknya sehingga berbeda satu dengan yang lain. Jadi contohnya adalah, ya, di dunia ini ada 3 ras. Yang pertama adalah ras Negroid, lalu Mongoloid, lalu Kaukasoid. Ya, tadi saya ulangi lagi ya, Negroid, Mongoloid, Kaukasoid. Oke, saya jelasin dulu dari Negroid. Negroid ini adalah orang-orang dengan keturunan kulit hitam ya, kulit gelap. Jadi contohnya adalah orang-orang yang ada di Afrika. Adalah orang-orang di Afrika. Ya, mungkin kalau ya itulah asal mereka. Asal mereka, lalu mereka menyebar, mungkin ya banyak orang-orang dengan ras Negroid. Di Indonesia juga ada. Mereka adalah orang-orang Papua, orang-orang yang ada di timur Indonesia, ya. Nah, itu dari ras Negroid. Lalu ras Mongoloid adalah orang-orang berkulit kuning. Ya, kalau kalian belajar PKN, pasti kalian akan diajarkan bahwa orang-orang seperti ini adalah orang-orang kulit kuning. Contohnya adalah orang-orang Jepang, Cina, ya. Korea, ya, itulah Mongoloid, kulit kuning. Ciri fisik yang paling utamanya mungkin adalah mata mereka yang lebih sipit, ya. Sebenarnya kalau dilihat-lihat, Indonesia ini, ya, jadi campuran nih berarti antara Negroid dengan Mongoloid. Ya, tapi nanti kita akan lihat lagi lah apakah kira-kira benar apa yang saya lihat ya. Lalu yang terakhir adalah Kaukasoid. Kaukasoid ini adalah orang-orang kulit putih. Berarti sering kita sebut sebagai bule ya, bule. Jadi mereka adalah orang-orang yang ada di Eropa. Mungkin mereka ke Amerika, tapi asal mereka aslinya dari Eropa ya, orang-orang Inggris, Belanda, Prancis ya, kulitnya putih gitu. Nah, inilah 3 ras yang ada di dunia. Dan kalau melihat sini, makanya tadi saya bilang Indonesia kemana gitu kan. Makanya mungkin antara gabungan dengan Mongoloid dengan Negroid, atau hanya Mongoloid, karena kita ada di Asia ya. Bahkan buku pelajaran kita sebut bahwa ada 4 jenis manusia ya. Ada 4 jenis manusia. Yang pertama adalah manusia Eropa yang disebut
Europaeus, ya. Lalu manusia Asia yaitu Asiaticus. Lalu manusia Amerika Americanus. Dan manusia Afrika adalah Afer. Ya. Mungkin ditambahkan di bagian Amerikanya ya. Tetap 3 hal tadi, Negro, Mongolia, Negroid, Mongoloid, dan Kaukasoid itu diulang, tapi ditambahkan dengan Americanus. Itulah yang disebut dengan ras. Oke. Sekarang kita belajar tentang etnis. Nah, etnis ini adalah gen berdasarkan tempat tinggal, budaya, geografis, kebiasaan yang ada di tempat itu. Jadi turun dari ras, ya. Ras tadi kan cuma ada 3. Tapi kalau etnis ada lebih banyak daripada 3 itu. Ya, jadi contohnya adalah orang-orang suku Maya, suku Aborigin, ya. Kalau suku Maya kan dari Amerika ya. Kalau Aborigin dari Australia. Tapi orang Aborigin kan keturunan dari ras Negroid. Ya. Ada lagi nggak orang-orang dari keturunan ras Negroid selain suku Aborigin? Ada. Orang-orang di saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita orang Papua ya, orang Timur. Suku-suku di sana juga ras dari Negroid, tetapi punya suku di situ. Nah, jadi kita bisa lihat di sini, sama-sama rasnya, tapi sukunya beda. Yang lain mungkin ya, contohnya adalah orang Jawa kali ya. Orang Jawa kan, meskipun mereka sama-sama Jawa, tapi ada Jawa Tengah, ada Jawa Timur. Nah, dari situ kita lihat ada perbedaan, meskipun sama-sama Jawa. Atau dari suku saya sendiri, orang Batak. Orang Batak ini punya perbedaan lagi. Ada Batak Toba, ada Batak Mandailing gitu kan. Nah, atau dari mama saya, orang Ambon. Oh, kalau orang Ambon mungkin bisalah kita lihat ke orang Kupang, orang Papua. Sama-sama dari keturunan Negroid, tetapi punya suku yang berbeda. Suku Ambon, Papua, atau Kupang, ya sebenarnya banyak banget tuh. Tapi kan yang kita gampang hafal itulah ya, 3 suku itu. Ya, jadi artinya etnis itu adalah berdasarkan lokasi, budaya, dan bahkan bahasanya juga beda. Ya, bahasanya juga beda. Itulah etnis. Nah, itulah perbedaan antara ras dan etnis. Oke, sekarang setelah kita sudah belajar ras, kita belajar etnis, sekarang kita cari tahu artinya gender. Nah, kalau gender paling mudah. Gender itu kita biasa sebut dengan jenis kelamin. Ya, perbedaan jenis kelamin. Jadi, laki-laki dan perempuan. Hanya itu ya. Laki-laki dan perempuan. Gak ada gender yang lain. Ya, itu aja. Langsung kita mengerti bahwa gender itu adalah perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dengan perempuan. Oke, sekarang kita melihat di dalam 3 hal ini. Ya, 3 hal ini adalah Tuhan yang ciptakan. Ya, semua manusia yang ada di dunia ini adalah karena ciptaan Tuhan. Adam dan Hawa kemudian punya keturunan sampai kepada kita saat ini. Ada perbedaan ras, ada perbedaan gender, ada perbedaan etnis. Ya, Tuhan yang ciptakan. Ya, bahkan bahasa ya. Bahasa juga Tuhan yang ciptakan ketika manusia membuat menara Babel. Ya. Tetapi kita mulai dari masalah yang pertama, rasis. Nah, tadi saya udah singgung di awal, seringkali banyak yang salah mengartikan rasis. Ya, contoh rasis itu seperti ini. Karena saya laki-laki, jadi saya ke sepak bola ya. Nanti kalau kalian perempuan tapi juga pengen tahu ya, contoh-contoh masalah dari ras, kalian juga bisa lihat di Google.
uh, orang-orang kulit hitam bermain bola ya, mereka seringkali dihina, diejek karena kulit mereka. Dan biasanya yang melakukan itu adalah orang-orang kulit putih ya. Kulit putih, jadi mereka merasa bahwa mereka adalah manusia paling mulia. Dan menganggap bahwa orang-orang dari ras negroid ini adalah orang-orang dengan derajat yang lebih rendah. Sehingga dihina, diejek, ya. Pernah juga saya lihat tidak mau disalam atau diperlakukan dengan kasar yang lainnya. Ya kebanyakan di sini diejek ya. Di Rusia khususnya mereka sampai bikin poster menghina satu pemain. Wah, langsung disangsi. Ya, supporternya langsung disangsi, klubnya langsung disangsi. Dikasih hukuman gitu ya, dikasih hukuman karena melakukan tindakan rasis. Ya. Dan kadang-kadang juga ada yang ya meskipun paling banyak orang kulit hitam, tapi ada juga kepada orang-orang mongoloid. Ya, jadi dihina, yang paling sering dihina adalah bagian matanya ya. Dan itu juga mendapatkan hukuman karena melakukan tindakan rasis. Oke. Yang paling terkenal melakukan pembelaan terhadap rasisme adalah Nelson Mandela ya, Nelson Mandela. Dan dia berusaha supaya orang-orang yang kulit hitam ini tidak terus diperlakukan budak. Ya, zaman dulu, entah mungkin sampai sekarang kali ya, orang-orang kulit hitam dijadikan seperti budak. Kadang-kadang mereka dipukul tapi nggak ada sebabnya. Mereka disuruh kerja tapi istirahatnya sangat sedikit, jam makan sangat sedikit, ya. Dan ada yang dibakar, ada yang dimutilasi, ada yang dijual, ya. Kejam sekali ya. Dan salah satu tokoh yang membela atau ya membela kesetaraan manusia adalah Martin Luther King Jr. ya. Jadi dia sendiri adalah orang kulit hitam, ada seorang pendeta yang berusaha yang membela hak asasi setiap manusia. Setiap orang itu adalah sama. Jadi di wilayah dia, apabila ada orang kulit hitam dan orang kulit putih masuk ke dalam sebuah bus, maka mereka nggak boleh duduk barengan. Orang kulit hitam, kalau ada kursi pun harus cari yang paling belakang. Harus paling belakang. Atau kalau misalnya ada orang kulit putih baru masuk, lalu nggak ada kursi lagi, orang kulit hitam harus berdiri. Nggak boleh diperlakukan dengan adil. Nggak boleh menikah antara orang kulit putih dengan kulit hitam. Itulah yang menjadi kekejaman di zaman itu. Ya mungkin sampai sekarang juga masih terjadi. Tapi pendeta Martin Luther King Jr. menegur itu sehingga berusaha supaya orang-orang Kristen khususnya tidak membeda-bedakan ras. Ingat ya, rasis itu berasal dari kata ras. Ya, jangan salah lagi. Dan sering juga ada perlakuan rasis yang masih sampai saat ini dilakukan oleh negara kita sendiri. Ya, oleh kita lah sebagai bangsa kepada orang-orang yang berbeda ras dengan kita. Ya, berbeda ras dengan kita. Oke, itu udah tentang ras. Saya harap kalian mengerti bagaimana itu rasisme dan apa itu ras. Lalu masalah etnis. Ya, etnis ini juga seringkali terjadi ya. Mungkin agak-agak mirip lah dengan ras. Cuman kalau etnis ini berarti perang suku ya, yang ada di Ambon, di Papua, dan beberapa tempat lainnya yang ada di Indonesia. Ya, membeda-bedakan etnis. Padahal sama-sama rasnya, sama-sama satu keturunan, tapi tetap dibeda-bedakan. Itu masalah etnis. Ada juga masalah gender. Masalah gender ini
adalah ketika perempuan, ya Indonesia yang mengalami sendiri ya, tidak boleh mendapatkan pendidikan. Itulah kenapa Ibu kita Kartini membela hak asasi perempuan supaya perempuan punya hak yang sama dengan laki-laki. Jadi boleh sekolah juga gitu. Dan mungkin sampai saat ini ya, sehingga muncullah emansipasi wanita. Dan itu mulai kuat di saat Ibu Megawati, ya presiden kita yang kelima, jadi presiden perempuan pertama di Indonesia. Di dunia adalah wakil presiden sekarang ya, saya lupa namanya, wakil dari Joe Biden, adalah seorang perempuan pertama yang jadi wakil presiden. Kesetaraan gender itu harus dibela. Di zaman dulu perempuan tidak boleh jadi tukang ojek, tidak boleh jadi supir, atau tidak punya pekerjaan. Mereka hanya diperlakukan seperti seorang, maaf ya, pembantu di rumah, dengan tidak dibolehkan bekerja gitu kan, hanya merawat anak, mencuci, memasak. Itulah yang jadi pola pikir dari laki-laki. Dan secara tidak sadar, kita sebagai manusia, remaja kalian khususnya, melakukan ini juga gitu. Melakukan ini juga dengan memperlakukan ibu dengan tidak adil ya. Hanya ibulah yang memasak, hanya ibulah yang cuci piring, sehingga seperti dianggap jadi budak gitu. Padahal sama-sama manusia ya, sama-sama manusia di hadapan Tuhan, sama-sama nilainya di hadapan Tuhan. Tapi sering kita memperlakukan perempuan dengan tindakan yang tidak hormat, kadang-kadang dilecehkan. Ya, lebih sering perempuan dilecehkan daripada laki-laki ya. Nah, itulah ketidakadilan gender. Nah, kita sekarang melihat kepada Alkitab. Salah satu contoh membeda-bedakan ras atau etnis ya. Kita lihat dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai 36. Oke. Lukas 10 ayat 25 sampai 36. Jadi ini bercerita tentang orang Samaria yang baik hati. Kalian bisa baca sendiri di rumah, Lukas 10 ayat 25 sampai 26. Ceritanya bacaannya ada panjang, tapi saya coba ceritakan. Jadi cerita ini diawali dari orang Farisi yang mau mencobai Yesus. Ahli Taurat lah ya, ahli Taurat mau coba Yesus. Dia tanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Dan Yesus jawab, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Ya, orang ahli Taurat itu jawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Lalu Yesus tanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Ya, Yesus katakan begitu. Tetapi untuk membenarkan diri, orang ahli Taurat itu, dia katakan, "Siapakah sesamaku manusia?" Nah, ini jadi pertanyaan yang penting buat kita. Siapakah sesama kita manusia? Pertanyaan yang ditanya oleh orang ahli Taurat ini, sebenarnya adalah untuk menjebak Yesus. Dan dia merasa bahwa sesama manusia hanyalah sama-sama orang Yahudi. Yang bukan orang Yahudi bukan manusia. Mereka anggap najis. Nah, jadi Yesus ceritakan sebuah perumpamaan. Ada orang yang kerampokan. Ya. Orang ini kerampokan, lalu ada seorang imam lewat. Ketika imam ini lewat, padahal dia baru melayani dari bait suci, dia lewat dan tidak tolong orang itu. Habis itu lewat orang Lewi. Orang Lewi lewat, dia juga nggak tolong orang itu. Tetapi
Giliran orang Samaria lewat, dia bukan hanya lewat, dia tolong orang itu, dia pakai pakaiannya supaya membalut lukanya, dia pakai anggurnya untuk membersihkan luka-lukanya, dia naikkan ke keledainya, dia jalan kaki orang itu yang dia tolong, naik keledai, lalu dibawalah untuk dirawat. Ya, jadi siapa yang memperlakukan sesama manusia seperti dirinya sendiri? Siapa yang mengasihi sesama manusia? Ya, itulah yang ditanya oleh Yesus ya. Di ayat 36. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia yang jatuh ke tangan penyamun itu? Ya. Dia jawab, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Dia nggak sebut orang Samaria. Kenapa dia nggak sebut orang Samaria? Karena masih dalam hatinya bahwa orang Samaria itu bukan orang sesama manusia. Ya. Jadi ada tindakan yang membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Sebenarnya mereka ini sama. Ya. Samaria dengan Yahudi ini punya moyang yang sama, punya kakek moyang yang sama, yaitu Yakub. Ya. Mereka ini sama-sama orang Israel. Tapi apa yang membedakan mereka? Etnis. Kenapa mereka berbeda dan orang Yahudi membedakan? Karena orang Samaria ini dinilai adalah orang-orang sesat yang udah bercampur baur dengan keturunan yang lain dan tidak mau menurut kepada Tuhan, sehingga nggak mau ditolong. Dan mereka menganggap bahwa orang-orang Samaria ini adalah orang-orang yang najis. Membedakan etnis. Tentu saja ini adalah sebagai contoh bagi kita untuk tidak melakukan ini ya. Tuhan tidak mau kita membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Nah, coba kita lihat di Kejadian pasal 1 ayat yang ke-27. Tadi adalah tentang etnis ya. Lukas 10 tadi tentang etnis, sekarang kita lihat Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka menurut gambar Allah. Bukan hanya laki-laki yang punya gambar Allah, tapi perempuan juga. Sama-sama makhluk ciptaan Tuhan yang punya gambar dan rupa yang sama. Sehingga laki-laki dengan perempuan adalah sama nilainya di mata Tuhan. Ya. Nah, salah satu contoh orang yang salah paham tentang gender ya adalah Lukas 10 ayat 42. Tadi kan ayat yang menjelaskan bahwa Tuhan itu menciptakan dua gender. Nah, sekarang kita lihat orang yang salah paham. Lukas 10, balik lagi ke Lukas 10, tapi kita lihat ayat yang ke-42. Mungkin ayat yang ke-40 ya. Lukas 10 ayat 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Inilah yang sering terjadi dalam rumah sekarang ini, dalam rumah tangga kita. Kita menganggap bahwa perempuan itu berada di dapur. Hanya perempuan yang berada di dapur, sehingga laki-laki ya udah masa bodoh, biarin aja dia di situ, nggak usah dibantu. Dan sebagai seorang laki-laki, ini pelajaran buat laki-laki khususnya ya. Meskipun kalian laki-laki, bukan berarti kalian ongkang-ongkang kaki dan tidak mau membantu ibu kalian. Ya, dan ketika kalian jadi seorang ayah juga, jangan pernah berpikir bahwa semua pekerjaan dilakukan oleh seorang perempuan. Harus dibantu juga. Jangan kalian mungkin pelihara burung, lalu kalian hanya sibuk memandikan burung, atau mungkin melakukan kegiatan kalian, mungkin main PS, lalu istri kalian dibiarkan bekerja begitu aja. Itulah contoh dari perlakuan yang tidak baik terhadap gender.
Dan inti dari pelajaran kita hari ini, kita lihat kepada Roma 10 ayat yang ke-12. Ya, silakan dicatat. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Jadi artinya adalah bahwa di dalam Yesus tidak ada perbedaan. Kalau Tuhan saja tidak membeda-bedakan orang, lalu kenapa kita membeda-bedakan orang? Ya, itulah pelajaran kita hari ini tentang ras, etnis, dan gender. Kalian silakan catat hal-hal penting, contoh-contoh dan arti dari ketiga hal ini. Catat, disusun dengan rapi, ya, lalu foto kirimkan ke Google Classroom. Nah, itulah pelajaran kita hari ini. Kita akan tutup dengan berdoa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan kami yang baik, terpujilah Tuhan karena Engkau begitu baik kepada kami. Kami sudah belajar, biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan tidak suka membeda-bedakan ras, etnis, dan gender. Karena kami semua adalah manusia ciptaan Tuhan, sama di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu baik kepada kami. Kami berdoa di dalam nama Kristus, Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.